Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo kembali lagi dengan cerita nyata yang ketiga. Kali ini juga aku membawakan sebuah cerita nyata yang benar-benar nyata, ya namanya aja cerita nyata. Tapi kali ini sedikit mengejamkan buat seseorang, tapi buat kita ini menjadi sebuah cerita yang menyedihkan. Langsung kita mulai. Polo-polo tahu nggak daerah Itaewon namanya di Korea? Mungkin di antara polo-polo ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Nah, Itaewon ini gampangannya kayak daerah yang paling internasional di Seoul, yang paling multikulturalisme gitu ya. Nah, di situ tuh banyak makanan halal, juga banyak makanan-makanan dari luar negeri kayak makanan dari Turki, mana lagi ya dari Asia Timur Tengah, ataupun makanan dari Barat. Pokoknya itu semua ada. Pokoknya daerah yang internasional banget. Dan kalau misalnya polo-polo lihat vlog, misalnya orang Korea nyobain makanan halal di Seoul ataupun nyobain ke masjid yang ada di Seoul, kebanyakan itu di Itaewon. Jadi bisa dibilang kayak pusat multikulturalisme di Seoul, oke? Dan aku juga yakin di antara polo-polo udah ada yang nonton Itaewon Class, jadi lebih familiar lagi. Di daerah situ itu umum banget kalau misalnya kita ketemu orang yang berkulit hitam ataupun orang yang berkulit putih, yang badannya besar, tinggi, ataupun orang yang kecil, ataupun orang-orang yang tidak terlihat seperti orang Korea. Kalau di Itaewon itu umum banget, karena di situ juga dekat dengan tempat militernya tentara Amerika. Dan kali ini aku ingin menceritakan satu orang yang homeless di Itaewon. Dia itu bicara bahasa Inggris, tapi tampaknya itu benar-benar kayak orang Korea biasa, ya kayak pengemis di Korea gitu. Dan katanya bahkan ini orang nggak bisa bahasa Korea, padahal tinggal di Korea. Cuman bisa bahasa Inggris gitu loh. Nah, mungkin di antara polo-polo pasti ada yang mikir, oh itu ada mas, tanggaku itu juga ada mas, orang sakit jiwa dia. Dia itu ngomongnya gitu, tapi Inggrisnya ya buat-buatan, ataupun ya lancar tapi dikit-dikit mas gitu. Itu kadang kesakitan jiwa gitu, mungkin ada yang mikir kayak gitu. Tapi ini orang Inggrisnya benar-benar bagus. Kalau polo-polo dengar langsung kayak, oh ini mah nggak mungkin dipalsu gitu. Untuk memastikan, aku yakin banyak banget polo-polo yang pengen mosok sih gitu ya, pengen lihat langsung. Jadi tak dengarkan sedikit nada bicaranya. For 10 years, I was in LA, Wisconsin, for about 20 years. I grew up in Wisconsin, yeah. Nah, gimana polo-polo? Setelah dengarkan, apakah polo-polo lebih merasa bahwa ini orang benar-benar American? Apakah terkesan American nggak? Nah, berdasarkan dirinya sendiri, dia itu bilang bahwa dia ini dulu tinggal di Wisconsin selama 20 tahun. Tapi polo-polo, sebelum melanjutkan video ini, kayaknya kalau nggak ada kopi itu nggak bisa aku melanjutkan cerita kali ini. Soalnya ini cerita menyakitkan banget buat aku, kayak sakit hati gitu loh. Untung ya kali ini ada kopi tubruk gajah. Nah, yo keren tuh. By the way, kopi tubruk gajah ini ada dua kemasan. Ada yang kopi tubruk asli kayak gini, dan ada juga kemasan yang kopi dan gula terpisah kayak gini. Udah gitu juga ada mugnya, gelasnya gini ya, mugnya ini lucu banget tuh, bentuk gajah gini. Udah gitu belakangnya ini juga ada pesan keren, yaitu tubrukers yuk ngopi gajah. Nah kayak gitu Rek, biasanya aku itu suka kopi tubruk yang hitam gitu, tapi untuk memaniskan sedikit suasana, kali ini aku pengen minum yang manis. Nah yang ini, enaknya yang ini kita itu bisa mengatur tingkat kemanisannya sesuai selera kita. Bisa seperempat, bisa setengah, bisa full. Jadi yang suka manis banget bisa 100%, yang pengen manis sedikit ya bisa sedikit. Udah gitu Rek, kopi tubruk gajah ini karena terbuat dari racikan warisan tubruk sejati, bikin rasa dan aroma khas. Oke, langsung tak minum sambil cerita video kali ini. Oke Rek, jadi kita buat kopinya dulu ya. Dulu itu aku suka kopi yang pahit-pahit, sekarang nggak tahu kenapa aku agak apa ya, lebih suka yang manis sedikit gitu. Jadi ini tak tambahkan gula sedikit ya. Nah karena udah tak tuang kopinya, airnya maksudnya, dibikin kopi. Oke, tak coba dulu Rek. Mantep Rek, tubrukers, yuk ngopi gajah sambil dengerin cerita hari ini. Nah, di sini mungkin polo-polo udah mulai mikir, jangan-jangan ini orang ada sakit jiwa dikit ini, atau ada kelainan mental. Mungkin dia ini menghayal kalau dia ini ngira bahwa dirinya pernah tinggal di Amerika, padahal dia cuma nonton film mungkin, atau cuma menghayal dalam dirinya, atau pernah mimpi.
padahal ya paling tinggal di Korea. Pasti ada yang mikir kayak gitu kan. Dan ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, Timothy ini betul, dia itu kelahiran orang Korea di kota Incheon. Tapi waktu dia berusia 4 tahun, dia ini diadopsi ke Amerika oleh orang tua angkatnya yang berdarah Chinese. Nah, ini mungkin perlu aku perjelas. Dulu Korea itu bisa dibilang mengirimkan banyak anak dari panti asuhan itu ke luar negeri, dan 50%-nya itu dikirim ke Amerika. Nah, pertamanya aku sendiri tuh nggak paham kok banyak banget anak-anak yang nggak punya orang tua ini disambungkan dengan orang tua di luar negeri, bukan yang di dalam negeri. Kenapa harus dikirim ke luar negeri? Dan kenapa kok banyak banget yang ke Amerika? Ya memang benar Amerika negaranya besar, tapi kenapa kayak gitu? Dan ternyata di balik semua ini ada sedikit cerita politik. Jadi kayak gini Pol, ini yang bikin aku sedikit kaget. Setelah perang dunia itu selesai dan ketika kita ini baru mulai mencari kedamaian, Amerika yang sedikit memimpin ini ingin menunjukkan ke negara-negara lain, khususnya negara-negara komunis, bahwa Amerika bisa, Amerika kuat, Amerika baik, Amerika sanggup. Sehingga salah satu tindakan yang mereka ambil adalah mengadopsi anak-anak dari negeri lain. Lebih tepatnya dari negara yang membutuhkan bantuan. Kenapa kok Amerika ini pengen membantu? Jadi lebih tepatnya kayak gini. Negara manapun kalau perkembangan ekonominya itu masih nggak ada dan jumlah anak yang harus diayomi oleh negara terlalu banyak, itu akan menghambat perekonomian. Lebih gampangannya gini, kalau keluarga yang kurang mampu punya banyak anak gimana? Bakal kesusahan kan ya. Tapi kalau orang yang memang udah mau punya anak 200 juga nggak masalah kan ya. Dan ini merupakan kesempatan baik buat Amerika untuk meninggikan namanya dan juga memberi image bahwa Amerika ini adalah negara yang memeluk negara-negara lain, merawat dan juga peduli negara-negara lain. Jadi bisa mendapatkan image kayak wah, Amerika ini adalah negara yang dewasa banget, yang bisa melindungi kita. Bahkan anak-anak di negaraku pun diadopsi ke sana. Kayak gitu. Itu alasannya kenapa banyak banget anak-anak yang diadopsi ke Amerika, termasuk negara Korea. Nah, mungkin ada yang juga mulai mikir, loh Mas, kenapa kok ngambilnya dari negara-negara Asia? Jadi gini, sama dengan kasusnya kayak Tim. Kan di Amerika yang tinggal itu nggak cuma orang yang berkulit putih, ada yang berkulit kuning, ada juga yang mungkin berkulit hitam. Nah, mereka pun tentunya, ini pendapat pribadi ya, mereka itu mungkin lebih memilih untuk mengadopsi anak yang mirip dengan mereka. Lah kalau misalnya orang kedua-duanya Chinese mengadopsi anak, ya memang betul anak angkat nggak masalah. Tapi kalau anaknya berkulit hitam atau putih kan harus jelaskan kan ya. Tapi kalau anaknya sama-sama mirip, kan orang-orang nggak tanya banyak gitu loh. Dan ya nggak terlalu mencurigakan. Dan anaknya pun nanti kalau udah besar nggak terlalu banyak tanya. Nah, jadi itu merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh negara Amerika dengan negara Korea pada waktu itu. Nah, sekarang ini kok bisa Tim kembali lagi di Korea setelah dia ini berusia lebih dari 35 tahun. Dia ini dulu udah ke Amerika di usia 4 tahun, udah diangkat oleh orang tuanya, dan orang tuanya Tim ini di Amerika itu bekerja sebagai dokter dan juga termasuk orang-orang yang elit yang tinggalnya di Los Angeles. Sehingga kejadian ini sedikit aneh toh, kok bisa? Tim kok iso balik Korea gimana sih tanya ya toh. Nah, berdasarkan Tim, kalau dari sudut pandangnya Tim itu bilang bahwa orang tuanya memaksa Tim untuk masuk ke sekolah tentara dan tempat itu nggak cocok untuk dirinya. Karena sekolah tentara itu benar-benar kompetisinya tinggi banget dan dia itu bukan tipe orang yang cocok dengan dunia militer, sehingga dia keluar dari situ dan mencari pergaulan yang baru. Tapi sayangnya diakibatkan salah pergaulan, dia itu mulai mencoba obat-obat terlarang dan akhirnya tertangkap polisi. Dan gimana? Ya seperti yang kita tahu, dibawa ke sidang. Nah, dia yang udah tinggal di Amerika 30 tahun, ketika di sidang dia mikirnya paling ya didenda atau dipenjara. Ternyata hukuman yang dia dapatkan adalah dideportase ke Korea. Bayangkan kalau misalnya Polo-Polo tinggal di Indonesia, terus kena hukuman di sidang, tiba-tiba disuruh pergi ke Belanda. Nah, jadi ini yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya ketika seorang anak itu diadopsi, kan seharusnya dokumen-dokumennya itu diperiksa dan dipastikan bahwa dia ini udah diadopsi secara full kan ya, secara resmi, secara penuh gitu kan ya.
Jadi kalau misalnya orang tuanya orang Amerika, seharusnya anaknya ini diadopsi langsung mendapatkan warga negara Amerika juga. Biar kalau ada apa-apa, anaknya ini juga mendapatkan perlindungan yang sama di negara itu. Ya toh, di sini sedihnya. Ternyata cukup banyak anak-anak dari segala atau berbagai belahan dunia ini yang diadopsi ke luar negeri, dan setelah itu mereka tidak mendapatkan warga negara yang sama dengan orang tua angkatnya. Jadi mereka udah tinggal di negara itu sekian tahun mengira bahwa mereka itu asalnya dari situ, atau meskipun mereka tahu ini mereka ini udah diadopsi di negara itu, mereka ngira bahwa mereka ini berwarga negara itu. Ternyata tidak. Dan ini juga terjadi kepada Tim. Dan akhirnya hukuman yang dia dapat ini adalah dideportase ke Korea. Perlu polo-polo dan aku ketahui bahwa Tim ini, dia ini mulai usia 4 tahun tinggal di Amerika. Dan dia ini nggak bisa bahasa Korea, orang tuanya orang tua Chinese, dan juga mereka ini yang tinggal di Amerika yang lancar bahasa Inggris, memang bisnis di situ, yang memang tetap di situ gitu. Nah sehingga memang benar Tim ini kelahiran di Korea, tapi dia ini bisa dibilang seseorang yang tidak tumbuh besar di sini. Ini sama aja hewan yang dipelihara di kebun binatang, entah itu hewan singa atau apa. Oh, kamu kan sebenarnya dari hutan, langsung dikembalikan ke hutan tanpa adaptasi sedikit pun, langsung dilepas di hutan. Kemungkinan besar hewan itu akan kesusahan dan bisa jadi mati di hutan. Nah, memang benar, Tim ini dari luar terlihat seperti orang Korea, terlihat seperti salah satu individu, ya terlihat sama lah sama orang Korea yang lain. Tapi dia itu nggak bisa bicara bahasa Korea, budaya Korea juga nggak tahu, Korea kayak apa itu dia nggak tahu sama sekali. Dan satu-satunya info yang dia dapat waktu dia dideportasi ke Korea adalah, oh di Itaewon itu ada Jimjilbang. Jimjilbang itu apa? Jimjilbang itu kayak tempat pemandian. Jadi biasanya cowok sama cewek ada ruang mandinya masing-masing. Habis gitu mereka itu ada tempat istirahat, bisa main bareng, bisa makan bareng. Jadi kalau di sini udah pakai baju ya, kayak tempat peristirahatan bareng. Jadi habis mandi makan bareng, ataupun biasanya tiduran di lantai bareng, soalnya ada saunanya gitu ya, tetap pakai baju. Nah biasanya banyak banget orang-orang homeless yang kadang kepepet, ataupun orang yang misalnya pergi luar kota gitu ya, terus karena kepepet mau tidur bentar, nginepnya di Jimjilbang. Itu memang ada, tapi kalau ketahuan menginap di situ terlalu lama, pasti diusir ya. Jadi bisa nginep di situ, tapi tidak disarankan untuk tinggal di situ. Oke, jadi kalau misalnya ada polo-polo mau liburan ke Korea, jangan pernah berpikir untuk tinggal di Jimjilbang meskipun murah. Nah, jadi itu merupakan satu-satunya info yang dia dapat, dan dia pergi ke Itaewon. Dan dia itu nggak tahu apa yang bakal terjadi di kehidupannya. Nah, sesampainya di Itaewon, ya udah, dia itu akhirnya menjadi homeless di Itaewon. Coba kita bayangkan ya polo-polo. Misalkan kita sekarang ini deportase dari negara kita sendiri ke sebuah luar negeri yang kita nggak bisa bahasanya, nggak ada orang yang kita kenal, dan harus tinggal di situ gimana? Dan ternyata Tim sendiri ini udah pernah mencoba untuk bekerja di restoran ataupun di tempat bekerja lain yang pemiliknya itu bisa bahasa Inggris ataupun yang asal orang Barat Amerika gitu. Tapi mungkin diakibatkan shock yang dia dapat karena dia tiba-tiba harus dipindahkan ke sebuah lingkungan yang begitu baru. Dia ini tidak berhasil beradaptasi, sehingga terlihat dia ini memiliki depresi dan juga shock dalam dirinya. Karena dia nggak sempat adaptasi, dan ini perubahan yang begitu mendadak buat dirinya. Udah gitu dia nggak punya uang. Nah kalau ceritanya selesai di sini gimana Rek? Nggak seru tuh. Nah kebetulan ada salah satu program TV Korea yang berhasil mencari orang tua Tim yang tinggal di Amerika itu. Didatangi terus ditanyai, loh, anaknya sampean itu loh, anak angkat Anda, Tim yang dulu Anda pilih untuk anak Anda angkat, Anda adopsi menjadi anak Anda, itu sekarang itu menjadi homeless loh, orang yang nggak punya rumah loh di Korea. Itu apa benar tanggung jawab Anda sebagai orang tua mana? Ketika tim program TV dari Korea ini tanya begini kepada orang tua angkatnya, aku pertama ngira orang tuanya nggak bakal menemui tim TV. Ternyata mereka mau, dan diwawancara itu kalau dari sudut pandang orang tuanya, mereka bilang bahwa mereka ini udah menyediakan segala sesuatu yang mereka bisa sebagai orang tua. Tetapi tim ini dari kecil bandel katanya, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Katanya dia itu tidak pernah nurut sama sekali, tidak pernah mau mendengar kata orang tuanya. Dan bahkan ketika orang tuanya ini mau membayarkan biaya edukasinya, tim ini juga nggak mau.
Nah, jadi ada sedikit perbedaan pendapat ataupun perbedaan sudut pandang. Jadi yang tahu kebenarannya cuman kedua orang itu. Tapi mereka berdua terlihat sepertinya tidak bertemu di satu titik. Nah, Polo, cerita kali ini susah banget kalau misalnya aku ditanyai siapa yang salah. Karena ya jujur, dua-duanya memiliki perbedaan pendapat. Orang tuanya tim juga punya alasan, tim sendiri juga punya alasan. Tetapi menurutku yang salah adalah negara ataupun badan yang membantu pengadopsian. Melalui cerita kali ini, paling enggak itu aku berharap siapapun di antara kita, kalau kita melakukan suatu tindakan yang berakhir dengan munculnya sebuah kehidupan yang baru, mohon deh, kita pikirkan lebih dalam lagi, pikirkan lebih baik lagi. Karena mungkin kita bisa selesai di situ, tetapi individu itu akan merasakan kehidupan neraka di dalam bumi ini hingga hari terakhirnya. Ya bisa jadi kayak gitu. Ya kalau berakhir dengan baik sih nggak masalah. Oke Polo, jadi video kali ini seperti itu. Siapa tahu nanti kalau COVID udah beres, Polo ke Korea, terus sempat melihat orang ini, ya wes ya nggak tahu ya mau gimana. Cuman ya, oke Polo. Jadi cerita nyata ketiga kayak gitu. Aku berharap Polo suka dengan cerita kayak gini. Dan di video berikutnya aku bakal menceritakan seorang perempuan yang mengubur 3.700 laki-laki dengan cara digital. Oke Polo, sampai jumpa di video